Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Materi kita pada hari ini adalah quality assurance. Yang pertama, bentuk program menjaga mutu yang ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari waktu pelaksanaan kegiatan menjaga mutu, program menjaga mutu ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, program menjaga mutu prospektif atau prospective quality assurance. Yang kedua, program menjaga mutu konkuren atau concurrent quality assurance. Dan yang ketiga adalah program menjaga mutu retrospektif atau retrospective quality assurance. Yang pertama, program menjaga mutu secara prospektif, yaitu program menjaga mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan dimulai. Perhatian utama yang ditujukan pada program ini adalah pada unsur masukan serta lingkungan, yaitu pemantauan dan penilaian terhadap tenaga pelaksana, dana dan sarana, di samping terhadap kebijakan, organisasi, dan manajemen institusi kesehatan. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Prinsip-prinsip pokok program menjaga mutu prospektif ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, standarisasi. Ini merupakan prinsip yang harus dipenuhi. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standarisasi ini berfungsi untuk menghindari institusi kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah perizinan. Untuk mencegah pelayanan kesehatan yang tidak bermutu, standarisasi perlu disertai dengan perizinan yang ditinjau secara berkala. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 3 adalah sertifikasi. Sertifikasi adalah tindak lanjut dari perizinan, yaitu memberikan sertifikat kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang benar-benar telah dan atau tetap memenuhi persyaratan. Yang terakhir, akreditasi. Akreditasi merupakan bentuk lain dari sertifikat yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya, akreditasi tersebut dilakukan secara bertingkat, yaitu sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan. Yang kedua adalah concurrent quality assurance. Program menjaga mutu ini diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Perhatian utama ditujukan kepada unsur proses, yaitu memantau dan menilai tindakan medis dan non-medis. Ini dilakukan untuk pelayanan kesehatan yang bermutu. Program menjaga mutu konkuren ini paling sulit dilaksanakan karena ada faktor tenggang rasa antara kesejawatan, kecuali apabila kebetulan penyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam satu tim atau apabila telah terbentuk kelompok kesejawatan atau peer group yang bertanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu di institusi masing-masing. Yang ketiga, program menjaga mutu retrospektif atau retrospective quality assurance. Ini adalah program menjaga mutu yang diselenggarakan setelah pelayanan kesehatan selesai dilakukan. Perhatian utama ditujukan pada unsur keluaran, yaitu memantau dan menilai penampilan pelayanan kesehatan. Objek yang dipantau dan nilai bersifat tidak langsung, dapat berupa hasil kerja, pelaksana pelayanan, atau pandangan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Beberapa contoh program menjaga mutu retrospektif adalah 1. Tinjauan rekam medik. Rekam medis harus mampu menyajikan informasi lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di rumah sakit, baik di masa lalu, masa kini, maupun perkiraan di masa datang. Yang kedua, tinjauan jaringan. Tinjauan jaringan dilakukan pada pelayanan kesehatan khusus bedah, yang dinilai adalah jaringan pembedahan yang dilakukan.
Jika gambaran patologi anatomi dan jaringan yang diangkat telah sesuai dengan diagnosis, maka berarti pelayanan kesehatan tersebut adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang ketiga adalah survei klien. Pada survei klien, penampilan pelayanan kesehatan dinilai dari pandangan pemakai jasa pelayanan atau pasien. Survei klien dapat dilakukan secara informal, yaitu langsung bertanya setelah pelayanan selesai, atau secara formal, yaitu menggunakan survei yang dirancang khusus. Nah, pengukuran mutu retrospektif adalah suatu pengukuran terhadap suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan setelah penyelenggaraan layanan kesehatan selesai dilaksanakan. Pengukuran tersebut antara lain: 1. Penilaian rekam medik. Penilaian ini didasarkan pada catatan, maka catatan tersebut harus dapat dipercaya dan akurat. Catatan yang tidak lengkap dan tidak akurat akan menghasilkan pengukuran yang tidak akurat pula. Oleh sebab itu, penilaian pelayanan didasarkan pada teknik pencatatan yang mudah digunakan dan relevan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan pasien dan atau keluarga atau teman atau petugas kesehatan tergantung pada kriteria yang akan dinilai. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk jaminan mutu layanan kesehatan. Yang keempat adalah pertemuan. Pertemuan diadakan antara pasien dan petugas kesehatan terkait. Pertemuan atau diskusi yang dilakukan antara profesi dapat pula dihadiri oleh pasien, keluarga, dan lain-lain, karena diskusi akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat terhadap pelayanan pencapaian kriteria. Semua metode pengukuran tersebut pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Oleh karena itu, dalam penggunaannya dapat digabungkan antara satu metode dan metode lainnya. Sekian materi pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan diketik di Google Classroom atau grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.